Bagaimana kalau membeli modul strobo yang menggunakan Pro Mini dan dicoba untuk membaca isinya? Halo bos, ketemu lagi di channel Jualsi Indonesia. Di video ini saya akan mengoprek Arduino Pro Mini. Ini biasanya digunakan untuk kontrol strobo. Jadi kebanyakan dari vendor tuh senangnya pakai Arduino Pro Mini. Kenapa pakai Arduino Pro Mini? Bukan pakai Arduino yang lain. Arduino Pro Mini ini sebenarnya sebuah sistem minimum AVR saja, jadi nggak ada USB TTL nya. Jadi kalau mau mengisi program Arduino Pro Mini, kalau sudah ditanam bootloader Arduino, dia menggunakan pin yang sebelah sini. Ini membutuhkan bantuan USB TTL. Namun karena ini merupakan pin-pinnya ini connect ke IC Atmega-nya langsung, jadi Pro Mini juga support untuk diprogram melalui koneksi ISP. Nah, koneksi ISP menggunakan pin MISO MOSI SCK. Yang belum tahu bisa cek di gambar. Jadi yang digunakan itu pin 13, 12, dan 11. Kalau yang pin 13 ini SCK, yang 12 ini MISO, kemudian yang 11 itu MOSI. Detailnya cek di gambar ya. Kemudian pin lainnya adalah reset, VCC, dan ground tentunya. Nah, karena Pro Mini ini merupakan Arduino, jadi kalau misal kita membeli Pro Mini, awalnya IC-nya sudah ada bootloadernya. Nah, di video ini kita juga akan membahas bagaimana kalau membeli modul strobo yang menggunakan Pro Mini dan dicoba untuk membaca isinya. Itu bisa menggunakan dua metode ya. Jadi yang pertama dibaca menggunakan bootloadernya, menggunakan Arduino. Jadi menggunakan USB TTL. Kemudian yang metode yang kedua menggunakan ISP tadi. Tapi kebanyakan itu lock bitnya sudah dikunci. Jadi kalau dibaca pakai ISP seakan-akan bisa membaca file hash-nya, cuman itu bukan isi asli dari Pro Mini ini. Kalau menggunakan USB TTL, jika bootloadernya masih, itu kemungkinan besar masih bisa. Nah, ini udah ada yang alatnya, jadi udah connect ke downloader. Ini produksi Jualsi juga. Ini bisa dipesan di Tokopedia, linknya ada di deskripsi. Jadi ini menggunakan ATT ini 2313A, kemudian menggunakan driver USB CH340. Nah, kalau yang ini mempunyai soket zip, jadi bisa support DIP 28 dan DIP 40. Sebenarnya support juga yang bentuk SMD, jadi menggunakan konverter SMD ke DIP, cuman tidak ditampilkan karena kali ini kita cuman mau memanfaatkan pin yang ini. Ini selain langsung memasang IC, dia juga ada pin untuk langsung ke modul-modul seperti Pro Mini. Jadi ini koneksi pinnya
ada misomosinya juga, nanti tinggal dicocokkan dalam modul Pro Mini ini. Oke, kita langsung ke programnya menggunakan aplikasi yang biasanya saya pakai. Jadi aplikasi yang sering saya pakai adalah AVR OSP 2. Nah ini kenapa pakai ini, biasanya kan pakai kayak AVR Gunner terus Kazama. Nah, karena ini support dengan downloader yang saya pakai versi AVR 910 atau biasa juga disebut ISP MK2. Di sini konfigurasinya untuk pertama kali digunakan memilih port yang connect ke USB, kemudian baud rate-nya juga dipilih sesuai dengan downloader yang kita pakai. Nah, kelebihan downloader yang tadi dijelaskan adalah dia mempunyai baud rate yang sangat tinggi, yaitu 115.200, jadi sangat cepat. Kemudian di sini tipenya kita pilih protokol yang AVR 911. Lalu ke tab program, di sini untuk membaca dan menulis flash, EEPROM serta beberapa konfigurasi lainnya. Nah, untuk pertama kali untuk mendeteksi device-nya kita perlu mengecek device apa yang terkoneksi dengan perintah auto detect ini. Nah, di sini terdeteksi IC Atmega 328P. Itu karena yang dipakai saat ini yang terkoneksi di downloader adalah Pro Mini seperti ini, Pro Mini versi Atmega 328P, bukan yang 168P. Nah, koneksinya juga seperti gambar tadi, kemudian di pin downloadernya seperti ini, disesuaikan. Ini VCC dan groundnya juga mendapat dari USB yang terkoneksi di komputer. Biasanya kalau kalau Pro Mini awal itu, saat kita membeli Pro Mini itu di dalamnya ada program untuk blink LED dikonek di D13. Nah, ini tadi sudah saya hapus menggunakan fitur ini, erase device. Untuk mengembalikannya kita bisa, karena tadi sudah saya backup, jadi kita program yang Pro Mini Ori ini, kemudian kita program. Nah, biasanya kalau yang menggunakan bootloader itu akan lebih lama karena flashnya itu seringnya yang dipakai besar, jadi bootloadernya ada di bagian lain bukan di depan, jadi memerlukan waktu yang lebih lama. Beda kalau kita hanya memegang tanpa bootloader, itu akan lebih cepat karena hanya di bagian depannya saja. Kemudian sembari menunggu, di bagian ini flash ring ini adalah pilihan kita kalau mau melakukan flash di alamat tertentu. Ini mulainya dan ini akhirnya. Itu juga dengan yang di sampingnya EEPROM, ini juga bisa diatur ringnya. Yang bagian ini digunakan untuk memilih file, baik itu yang akan ditulis atau yang hasil bacanya mau disimpan di mana, bisa dipilih lewat tombol ini. Kemudian yang di EEPROM juga sama. Kemudian tombol-tombol ini sudah jelas sesuai namanya, yang ini untuk memprogram flash, ini untuk verifikasi antara yang ditulis dan filenya itu sama atau enggak. Kemudian yang bagian read ini untuk membaca yang ada di IC menjadi file hex. Begitu juga dengan bagian EEPROM.
kalau bagian yang ini auto program ini kalau dicentang dia akan kalau mau memprogram dia otomatis menghapus, kemudian ini otomatis verifikasi setelah diprogram. Misalnya yang saya centang dua ini. Nah ini sudah selesai, sudah diverifikasi, ternyata sama, dan hasilnya seperti ini, dia kedip-kedip. Nah ini sudah diprogram hex aslinya, jadi bisa di program menggunakan Arduino langsung melalui USB TTL. Namun percobaan kali ini kita hanya memanfaatkan koneksi ISP menggunakan downloader ini. Nah kalau sudah paham di tab program, kita lanjutkan di tab use. Nah, di bagian ini adalah setting use-nya. Nah, jika asli Pro Mini belum diubah settingannya, nah, kita bisa read. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi sudah diubah. Kalau kita membaca Atmega 328 asli itu bukan yang Pro Mini ya, jadi Atmega chipnya aja itu settingannya tidak seperti ini, tapi ini sudah disesuaikan dengan settingan di Pro Mini-nya. Nah, kalau yang belum paham jangan dirubah-rubah yang bagian ini, cukup untuk pengetahuan saja, karena kalau salah menyeting, tidak tahu settingannya itu bisa menyebabkan IC-nya itu mati suri karena fuse-nya salah. Kemudian selanjutnya di bagian logbit. Nah ini juga sangat penting untuk memproteksi file hex di IC. Kita read. Nah yang FF ini sebenarnya yang belum dikunci, nah, jadi dia bisa dibaca lalu ditulis lagi. Untuk mengunci biasanya saya pakai FC, kemudian di program verifikasi. Nah, jika FC seperti ini, kita coba baca misalnya. Nah, percobaan ini akan mencoba jika sudah di lock, kemudian kita baca hexnya, nanti kita tulis lagi apakah hasilnya sama seperti yang sebelumnya kita baca. Kan program aslinya tadi adalah blink. Nah, kalau ini nanti di program ulang sama blink, berarti settingannya salah. Kalau misal di program ulang responnya berbeda, berarti kemungkinan besar itu sudah benar pengunciannya. Nah ini kan belum saya hapus, jadi masih deep. Kemudian kita hapus, dia akan kosong, tidak mengerjakan program apapun. Kemudian kita tulis, ini program coba yang tadi kita program. Ini agak lama lagi karena ukuran filenya sama seperti aslinya yang tadi, dinulis 91 kilobyte. Kita tunggu dulu. Nah ini sudah hampir selesai, kita lihat hasilnya. Nah padahal disitu sudah tertulis sama, namun di sini hasilnya berbeda. Itu berarti hexnya itu bukan asli programnya. Seperti itu metode penguncian program. Kemudian karena saya sudah menyiapkan file hex yang khusus untuk Pro Mini, ini sampel animasi. Ini kita perlu menyesuaikan fuse yang ada di Pro Mini dan yang ada di program, jadi biar sama
clocknya sama yang terpenting itu sebenarnya yang bagian clock itu, karena memilih kristal dan sumber clocknya itu yang sangat penting. Jika itu berbeda, nanti hasil programnya juga akan berbeda. Kemudian kita coba hapus. Sudah, kemudian kita program. Ini tanpa bootloader, jadi dia lebih cepat. Nah, misalnya saya punya file hex yang settingan Arduino Nano atau Arduino Uno, itu belum tentu sama ya hasilnya jika dimasukkan ke dalam sebuah Pro Mini, karena Pro Mini itu juga ada dua varian, yang IC 168 dan yang kristalnya menggunakan 8 MHz. Jadi itu harus sangat teliti untuk memilih file hex yang akan dimasukkan, harus benar-benar sesuai settingannya. Nah, ini programnya menggunakan pin D2, jadi hanya memerlukan 2 pin karena ini menggunakan WS2811, jadi hanya menggunakan ground dan data input. Untuk VCC-nya kita menggunakan power supply. Kita sambung dulu. Ini pin D2 ada di yang sebelah sini, yang dekat ground ini, jadi sangat cocok ini digunakan untuk mengendalikan WS2811. Kita sambungkan dulu. Kita siapkan dulu kabel power supply-nya. Ini sudah nyala, power supply-nya juga sudah nyala, sudah nyambung ke susunan LED WS2811 dan nyalanya seperti ini. Nah, ini cuman sampel, jadi hanya ada satu animasi. File hex yang saya siapkan tadi hanya satu animasi. Nah, bagi kalian yang masih bingung kenapa perbedaan antara hex dan coding, nah kalau hex itu tinggal dimasukkan ke dalam Pro Mini atau modul lainnya langsung menggunakan downloader tanpa perlu pusing codingnya. Nah, nanti kamu bisa menggandakan ke ratusan atau ribuan modul ke dalam satu hex. Jadi kamu hanya beli satu kali, nanti bisa digandakan ratusan atau ribuan kali, seperti itu. Bagi yang masih bingung bisa langsung komen di video atau langsung WhatsApp di nomor yang ada di deskripsi. Nah, video kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, silahkan klik subscribe, kemudian jika suka klik like, kemudian jika bermanfaat bagikan ke teman-teman melalui fitur share. Oke, gitu dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih.